Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Darmawati, dosen Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang pengujian indol, metil red, VP, dan citrat. Ini adalah macam-macam uji biokimia untuk identifikasi bakteri gram negatif yang sering disingkat dengan IMVIG. Uji indol adalah uji untuk mengetahui bakteri menghasilkan enzim triptopanase ataukah tidak. Triptopanase adalah enzim yang dapat menghidrolisa asam amino triptofan menjadi pirufat, amoniak pada proses deaminasi dan indol yang reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Media yang digunakan untuk uji deteksi enzim triptopanase atau uji indol adalah media tryptophan brut atau SIM, sugar indol motility, atau bisa menggunakan media semi-solid. Pada prinsipnya, media harus mengandung asam amino triptofan sebagai substrat. Asam amino tersebut dapat dijumpai pada pepton atau kasein ataupun protein yang lain. Hidrolisis triptofan di dalam media dapat dideteksi dengan penambahan reagen COVAX atau Ehrlich setelah diinkubasi selama 24 jam. Reagen COVAX atau Ehrlich mengandung dimetil amino benzaldehyde dan HCl yang dilarutkan dalam amil alkohol. Pada waktu 2-3 tetes reagen COVAX ditambahkan ke dalam tub, maka akan terbentuk lapisan merah muda di permukaan media. Warna merah muda terbentuk karena terjadinya reaksi antara dimetil amino benzaldehyde dengan indol, menunjukkan uji indol positif, berarti bakteri menghasilkan enzim triptopanase yang reaksinya seperti berikut. Bahan yang dibutuhkan untuk pengujian indol adalah reagen COVAX, kultur bakteri Escherichia coli, indol positif, kultur bakteri Salmonella typhi, indol negatif, media tryptophan brut, media semi-solid, serta reagen COVAX pada kertas saring. Cara pengujian menggunakan media tryptophan brut, kultur bakteri dalam media tryptophan brut umur 24 jam atau overnight, ditambahkan 2-3 tetes reagen COVAX. Positif, terbentuk cincin merah pada permukaan. Negatif, tidak terbentuk cincin merah. Dengan menggunakan media semi-solid, dikultur bakteri pada media semi-solid umur 24 jam atau overnight. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes reagen COVAX. Positif, terbentuk cincin merah pada permukaan. Namun memang pada media semi-solid ini warna merah terbentuk memerlukan waktu yang agak lama. Negatif, tidak terbentuk cincin merah. Menggunakan kertas saring,
Diinokulasikan koloni bakteri pada kertas saring yang sudah mengandung reagen COVA. Kemudian didiamkan pada suhu ruang. Uji positif apabila terbentuk warna merah. Uji negatif apabila warnanya krem. Uji methyl red adalah uji jalur fermentasi karbohidrat atau glukosa menghasilkan asam-asam organik sederhana atau mixed acid fermentation. Media yang digunakan adalah MRVP. Media ini mengandung pepton sebagai sumber protein, glukosa sebagai sumber karbon, dan buffer fosfat sebagai penyangga untuk menjaga perubahan pH pada media. Produksi campuran asam yang dihasilkan pada proses fermentasi glukosa oleh bakteri dapat dideteksi dengan penambahan indikator methyl red. Indikator methyl red warna merah pada pH 4,4, warna orange pada pH antara 4,4 sampai 6,2, warna kuning pada pH 6,2. Adapun cara uji methyl red, kultur bakteri pada media MRVP 24 jam atau overnight. Ditambahkan 2-3 tetes indikator methyl red. Warna merah positif, warna kuning atau orange negatif. Uji VP. Kultur bakteri pada media MRVP 24 jam atau overnight, ditambah 2 tetes reagen alpha-naphthol atau reagen A, kemudian ditambahkan 2 tetes KOH 40% atau reagen B, kemudian dikocok. Pengocokan untuk suplai oksigen. Warna merah, uji VP positif. Tidak ada perubahan warna, uji VP negatif. Uji sitrat. Diinokulasikan bakteri uji pada media sitrat agar diinkubasikan 24 jam atau overnight. Uji positif menunjukkan warna media biru. Uji negatif warna media hijau. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu para mahasiswa yang melakukan identifikasi bakteri atau tenaga-tenaga kesehatan atau mahasiswa kesehatan yang lain yang melakukan identifikasi bakteri di laboratorium, khususnya identifikasi bakteri batang gram negatif yang menggunakan uji INVIC atau indol, MR, VP, dan sitrat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.